Ferdinand Nanlohi, pelatih pemilik Sasana Okaba sekaligus pelatih PON, mengatakan kecewa karena dalam kegiatan PON terjadi kontrak pemain dari luar Papua tanpa adanya pemberitahuan kepada pelatih, sehingga ia mengundurkan diri sebagai pelatih dan langsung pulang ke Merauke ketika itu. Selengkapnya ikuti wawancara kami langsung bersama Ibu Ferdinand Nanlohi di kediamannya. Ya, mungkin ada unek-unek yang ingin Ibu sampaikan ya berkaitan dengan PON kemarin. Sangat banyak. Jadi begini, kita sudah mempersiapkan atlet dari daerah. Bahkan saya mau jujur, ketika ada event-event di luar, kejuaraan-kejuaraan nasional, bahkan open turnamen, Sasana ini yang selalu membawa nama Papua. Tapi ketika PON, mereka kontrak dari luar, ganti anak-anak Papua, anak Papua asli. Itu yang dikatakan, itu yang saya mau bilang begini, orang Papua sendiri mematikan karakter anak-anak Papua. Jujur, saya masih sakit sampai saat ini. Kalau memang kamu benci saya sebagai pelatih atau tidak suka, tapi anak-anak itu jangan kamu benci. Itu si Domin dari Sasana Okaba, anak Timang itu, sampai sementara TC ini kelas 60 diundang untuk ikut Bali Boys. Dia ditantang, Domin, kalau kau tidak lolos di Bali, kau pulang ke Merauke. Dia ketemu dengan DKI, timnas. Dia pukul jatuh bangun, dia menang, tapi juga masih tetap mereka ambil dari luar untuk kontrak. Saya benci, jujur. Itu sudah yang orang ada dapat itu. Berarti kemarin setelah mereka kontrak pemain pun kalah ya, Ibu melihat? Kalah semuanya. Padahal mereka buang mutiara emas. Mereka buang mutiara emas. Terus langkah yang Ibu lakukan bagaimana? Waktu itu Ibu telepon mereka atau bagaimana? Saya pulang sama anak-anak karena saya juga difitnah. Anak-anak saya dikontrak. Saya mau bilang, kita orang Merauke punya harga diri. Bukan saja uang PON yang kita dapat. Saya bukan, lihat, saya tidak pernah didik atlet untuk sebuah uang. Semata-mata karena uang tidak. Tetapi bagaimana menjaga martabat harga diri kita orang Papua, itu aja. Masakan kita yang rambut lurus ini bisa mengorbitkan anak-anak Papua. Baru kalian ambil dari luar rambut lurus masuk ke Papua. Apa tidak salah, apa tidak keliru? Mari kita gentleman. Mari kalau memang di Papua ini ada pelatih-pelatih andalan, kenapa kita bisa ciptakan atlet-atlet Papua untuk sang juara? Bukan kita kontrak, malu kita. Sudah kontrak kalah lagi. Berarti yang Ibu harapkan kalau terjadi lahir Provinsi Papua Selatan jangan terjadi seperti di Papua nih. Ya, tadi malam saya sempat ngobrol sama wakil ketua DPR. Kalau bisa Ibu, ini kan kita tahu bahwa akan lahir Provinsi Papua Selatan. Bagaimana Ibu lihat atlet-atlet kita untuk tinju, apakah ke depan bagaimana? Ya, kalau yang tadi saya sudah bilang, kalau sampai kita Papua Selatan, ya sekuat tenaga, semampu kami para pelatih, terlebih khusus saya, kita akan menciptakan atlet-atlet andalan khususnya tinju. Saya tidak janji, tapi nanti saya akan buktikan untuk masyarakat, pemerintah. Ya, harapan Ibu kepada generasi muda bagaimana untuk khusus di bidang tinju? Ya, buat generasi muda, daripada kalian tanpa tujuan, tanpa arah, ya kalau bisa ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Terlebih di dunia tinju, biar semua bakat kalian tersalur di situ, daripada harus hidup dengan keadaan-keadaan yang buat nanti pada saatnya kamu akan sendiri menderita. Jadi kalau bisa ya ada kegiatan-kegiatan yang positif, mari kita sama-sama membangun. Kita sama bangun, kita berjuang untuk negeri ini, untuk Papua Selatan. Ya, Ibu, bagaimana suka duka yang Ibu hadapi dalam melatih petinju-petinju kita di Merauke nih? Ya, kalau suka duka, kalau mau bilang suka duka, dukanya lebih banyak ya. Artinya atlet-atlet dari Sasana Okaba ini murni atlet-atlet yang mulai dari nol.
Dalam arti atlet-atlet ini kan saya rekrut dari kampung-kampung. Notabene yang sama sekali mereka belum mengecap pendidikan. Ketika saya bawa datang ke sini yang tidak sekolah saya kasih sekolah. Ya. Terus kita mencari bibit atlet tinju ini bukan satu hal yang gampang. Karena ini olahraga bela diri, olahraga baku pukul. Dan terkadang ketika kita rekrut atlet, ada atlet yang mau orang tua tidak setuju, ada yang orang tua setuju anaknya tidak setuju. Bagaimana pelatih bisa meyakinkan orang tua, meyakinkan atlet itu sendiri. Jadi itu memang bukan satu hal yang gampang. Dan itu saya turun ke kampung-kampung, biaya sendiri loh, biaya sendiri. Terus ketika sudah bawa datang kampung, saya harus kasih makan sendiri, saya harus melatih sendiri. Saya kasih tinggal mereka juga di rumah saya. Semua atlet di rumah saya tampung, tidak keluar. Itulah risiko seorang pelatih. Mungkin ada yang bilang ya siapa suruh kau mau tampung, tapi itulah risiko seorang pelatih. Kalau saya mau mendapat bibit yang bagus, saya harus buat seperti itu. Kalau saya tidak buat seperti itu memang susah. Terus bagaimana jungkir balik saya untuk kasih makan atlet, itu tidak gampang. Karena satu hari 2 kali makan berat, 2 kali snack. Terus saya harus bisa siapkan program latihan, saya harus bisa melatih pagi dan sore. Jadi ketat juga saya di sini, tidak sembarang. Itu buka banyak hal. Sukanya ketika mereka di atas ring, mereka menjadi sang juara. Itu kebanggaan tersendiri untuk saya. Ibu, kalau kita melihat petinju-petinju yang Ibu bina hampir semua, bahkan 75% ya, itu anak-anak Marin dan anak-anak Papua. Apa yang Ibu harapkan kepada pemerintah daerah kita? Ya mungkin ke depannya lebih lagi. Jadi mungkin bukan dari Sasana Okaba saja, tapi semua sasana yang ada di Kabupaten Merauke mungkin juga diperhatikan. Jadi harapan saya untuk pemerintah ke depan, mungkin anak-anak ini dan juga saya para pelatih, jujur ya kalau bisa kita sedikit lah ditengok, diperhatikan. Dan juga kita dilibatkan di dalam suatu ada mungkin rapat atau apa supaya kita juga bisa kasih masuk apa yang menjadi kendala. Tapi kalau memang kita tidak pernah dipakai, tidak pernah diundang, ya sama saja kayak begini. Jadi supaya kalau tinju dia mau maju ke depan, kalau bisa ada sedikit perhatian dari pemerintah, mungkin membantu saya untuk ya mungkin mereka punya tempat tidur, karena selama ini mereka tidur itu kan hanya di kasur roti yang sudah lama-lama. Yang berikut mungkin mereka punya uang sabun kah, karena selama ini kan saya sendiri yang dari pakaian sampai mandi sampai apa semua pun saya mengatur. Jadi kalau bisa mungkin ini ke depannya tidak seperti ini lagi, mungkin ada lebih ringan lah supaya anak-anak ini juga lebih giat, lebih maju untuk bertempur nanti di saat ada pertandingan-pertandingan. Terus satu lagi untuk tinju, setiap hari kalau di Sasana ini kan kita latihan terus. Tapi kalau tidak ada jam terbang bagaimana? Anak-anak orang mau berhasil dan tidak ketika mereka punya jam terbang yang banyak. Kalau mereka tidak punya jam terbang yang banyak, ya contoh kemarin pun banyak sekali itu kendala. Ya, mereka juga kalau sering bertanding di luar sana kan wawasan mereka luas. Mereka juga sudah bisa tahu pergerakan lawannya seperti apa. Tapi ya terus mereka juga tahu ring itu seperti apa. Tapi kalau kita latihan tanpa ada pertandingan, ada event-event yang kita ikut, ya susah. Itu memang tidak bisa, tidak maju. Kita Merauke tidak akan maju. Dan mungkin ke depannya kalau bisa Papua Selatan ya cepat jadilah biar kita. Karena saya mau bilang begini, untuk Papua nih yang kasih maju Papua itu kita dari selatan. Ini jujur. Jadi ini saya mohon dari lubuk hati yang paling dalam, kalau bisa tuh kita Papua Selatan sudah, supaya kita cabur-cabur yang ada di. Ya, bagaimana Ibu melihat animo masyarakat ya Merauke untuk mengikuti latihan tinju? Ya kalau dari sudut pandang saya, saya lihat anak-anak
Papua perlu diangkat. Sehingga kalau mau dibilang kategori daripada atlet-atlet yang saya ambil ini kebanyakan itu anak-anak Maring. Ya, putra daerah asli dulu. Jadi 75% putra daerah asli. 25% itu ada yang dari MAPI, ada yang dari Asmat, ada yang dari Bovendigul, bahkan ada dari Wamena. Jadi mereka punya potensi sangat luar biasa. Terus prestasi-prestasi yang mungkin didapat oleh ibu selaku pelatih dan anak-anak asuh bagaimana? Ya, kalau untuk prestasi mereka sangat luar biasa. Bahkan sudah mewakili Papua beberapa kali. Hanya yang saya lihat itu kita yang ada di Merauke ini tidak terlalu diperhatikan oleh provinsi. Contoh kemarin kita di PON ada 2 atlet kita dari Merauke itu dikontrak dari luar untuk menggantikan mereka. Padahal mereka punya potensi yang luar biasa dan mungkin untuk bisa menghasilkan medali emas. Tapi ya itu sudah banyak kepentingan di dalam dan sebagainya, sehingga sebagai pelatih pada saat ini pun saya agak sedikit kecewa. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti itu lagi. Dan kalau saya sendiri yang awal mungkin saya melatih karena mungkin saya perempuan, saya melatih dari hati. Pertama dari hati, yang kedua bagaimana saya bisa melihat anak-anak ini mereka untuk ke depan, bukan saja mereka tinju dan tinju, tetapi lewat tinju ini menghantar mereka untuk sesuatu yang berarti, dalam arti mereka punya sebuah pekerjaan lewat tinju. Nah, oleh sebab itu sebagai pelatih saya juga harus belajar. Ya, saya juga harus punya kekuatan hukum. Dan saya ikut penataran pelatih nasional bahkan sampai tingkat internasional, AIBA bintang 1 untuk Indonesia. Ya, Ibu Nopen bisa cerita ya apa yang membuat Ibu Nopen sehingga menjadi atau tertarik menjadi pelatih wanita tapi melatih laki-laki? Ya, kalau bagi saya itu saya mau sesuatu yang belum pernah perempuan coba toh. Tetapi itu mungkin yang urutan keberapa, tetapi kalau untuk urutan pertama saya lihat bahwa potensi anak-anak Papua terkhusus dan terlebih di Merauke kan punya potensi yang sangat luar biasa. Sehingga saya tertarik untuk melatih tinju di Merauke. Terus sudah berapa sasana ya yang Ibu latih ya? Ada berapa sasana? 3. Mm-hmm. Jadi 1 di rumah sendiri, terus 1 di lapas, yang 1 di Tomer. Yang di Tomer ini masih harap kita ada bentuk pengurus dulu, pengurus Pertina di distrik Noken Jerai, terletak di kampung Tomer. Dan saya ambil tengah ya, karena ada 5 kampung, kampung tengahnya kan Tomer. Jadi hari Kamis ini saya ada ke Tomer untuk kita buat kepengurusan dan sekaligus rekrut atlet. Iya, terus atlet atau ya anggota-anggota ada berapa banyak ini Bu? Banyak. Hanya kemarin kan pada saat pandemi itu kan katanya tidak boleh berkumpul banyak-banyak. Iya, tapi maksudnya berapa ya kira-kira ya? Ya kira kalau untuk keseluruhannya kan ada 46. 46 atlet.